sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap kalian sudah pada mengisi daftar hadirna. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kita mulai berdoa. Itu kan Bapak sudah mengirim video tentang materi kita pada hari ini, ya. Bapak ingin tanyakan dulu kepada kalian, ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang isi video yang semalam tadi Bapak sampaikan? Ada yang ingin menyampaikan tentang isi videonya? Saya, Ya, Mas Pak. Sofi, silakan Mas Sofi. Ya, ya. Video tersebut berisi tentang apa itu common rail dan prinsip kerjanya, Pak. Kalau yang saya lihat sih terdapat perbedaan, Pak, di sel biasa sama yang common rail. Di mana pada injektor common rail sudah multi injection dan menggunakan piezoelektrik ya, Pak. Oh, mantap. Bagus, Sofi. Kamu sangat, berarti semalam video yang Bapak kirimkan kamu sangat perhatikan. Nah, ada lagi yang mau menjelaskan selain Ahmad Sofi terkait video yang tadi semalam Bapak sampaikan? Saya, Pak, kalau yang saya tonton Oke, Andriko. pada di common rail, kalau yang saya tonton pada di common rail ada sensornya, Pak. Kan kalau yang di konvensional nggak ada sensornya, Pak. Bagus, Andriko, bagus ya. Kamu sangat jeli dan sangat teliti memperhatikan ya. Jadi benar tadi yang sampaikan Andriko itu ada perbedaan antara yang konvensional dengan yang common rail. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar diesel common rail ya. Harapannya dengan kalian mempelajari materi kita pada hari ini, kalian akan mengetahui perbedaan antara sistem bahan bakar diesel konvensional dengan sistem bahan bakar diesel common rail. Selain itu, Bapak juga berharap dengan mempelajari materi kita pada hari ini, kalian mampu melakukan perawatan berkala pada sistem common rail ya. Karena kompetensi dasar kita pada hari ini adalah tentang menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar diesel common rail dan merawat berkala sistem bahan bakar diesel common rail. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang perawatan berkala sistem bahan bakar diesel common rail ya. Nah, pengertian teknologi common rail ini harus kalian tahu dulu. Jadi nanti kalau ditanya apa sih itu common rail, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Common rail itu dinamakan common rail karena proses penyaluran bahan bakarnya itu yang ke injektor itu melalui rel atau jalur. Kalau kita dengar kata rel di kereta api, maka jalur-jalur tempat kereta api berjalan. Nah, itu dipakai secara bersama, sehingga dinamakan common rail ya karena relnya itu tempat penyaluran bahan bakar. Ya, ini mohon maaf, ini ada teman kalian juga yang masuk lagi, jadi sekalian Bapak meng-add mereka. Nah, yang kedua, pada sistem common rail itu bahan bakarnya itu melalui pool rail dan kemudian didistribusikan ke tiap injektor yang terhubung dengan ruang bakar dalam silinder. Jadi hampir sama dengan yang tipe distribusi ya. Distribusi itu menggunakan satu chemlocknya itu diberikan kepada masing-masing injektor. Di dalam sistem common rail itu ini yang membedakan ya, yang membedakan dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional sistem aliran bahan bakarnya itu masih secara mekanikal, tapi kalau yang sudah common rail itu sudah dikontrol oleh Ecuna secara komputerisasi. Apa saja yang dikontrol? Itu jumlah bahan bakarnya, timing atau waktu saat penyemprotan bahan bakarnya itu sudah dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Singkatnya, teknologi common rail adalah teknologi pada mesin diesel di mana dari kerja injektor bahan bakarnya diatur secara elektronik. Kalau yang konvensional kan masih mekanik ya. Kalau yang ini sudah secara elektronik. Ini konstruksi common rail secara sederhananya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kalau kita perhatikan ini ada pompa ya. Kalau di
yang konvensional mungkin kita injection pump ya, lebih mudah mendengar injection pump. Ini sama juga injection pump ya. Nah, injection pump ini mengalirkan bahan bakar dalam bentuk tekanan yang sangat tinggi ya, masuk ke dalam common rail. Ini common rail ya, Nak. Nah, di common rail ini ya, nah ini bahan bakar sudah dalam bentuk tekanannya tinggi. Dan tekanan ini akan dibatasi oleh yang namanya fuel pressure sensor. Ketika fuel pressure sensor mendeteksi ternyata tekanannya sudah berlebihan, ya dari standar yang ada, dia akan menginformasikan nih, Nak, ke ECU, ya. Dia akan menginformasikan kepada ECU kalau tekanannya sudah berlebihan. Lalu ECU akan memerintahkan apa? ECU akan memerintahkan yang namanya pressure reducer valve untuk segera membuka. Nah, supaya aliran atau tekanan bahan bakar ini dialirkan kembali ya, dialirkan kembali ke tangki bahan bakar sehingga tekanan yang berada di common rail itu akan stabil. Nah, ketika pada saat sudah mendapatkan informasi nih ECM ya atau ECU ini mendapatkan informasi dari sensor-sensor, ini kan bahan bakar sudah standby nih di injektor, ini yang tekanannya tinggi, ini yang hitam ini sudah siap. Lalu ECU akan memerintahkan yang namanya injektor driver untuk ya ini untuk segera membuka ya, untuk segera membuka ya. Ini nanti akan ada pembahasannya di bawah. Nah, ini segera membuka lalu bahan bakar segera disemprotkan ke ruang bakar. Itu sedang mengisi LKPD ya. Selanjutnya kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok nih, Nak. Sesuai dengan kelompok tentang masalah yang Bapak tayangkan nanti. Nah, ini Bapak tayangkan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sana akan Bapak lihat keaktifannya. Tadi kan Bapak ngirim forum diskusi di Classroom ya. Betul ya? Faisal benar? Rizky? Benar nggak Bapak kirim forum diskusi? Ya, benar, Pak. Betul. Benar, nah, di situ Bapak kirim forum diskusi, silakan kalian mengisi di sana sesuai dengan aturan yang Bapak buat. Jadi yang sudah Sadam yang sudah menyampaikan presentasi kelompok 2. Kelompok 3 siapa yang akan mewakili, Nak? Saya, kelompok Pak. 3? Siapa nih? Tika, Pak. Oh, Tika. Oke, silakan Tika. Oh iya, Tika tadi nanya ya di Classroom kelompok 3 mana gitu. Silakan. Perawatan berkala pada sistem diesel kompor drive. Yang pertama itu mengganti oli mesin secara gratis. Yang kedua membersihkan saringan udara dan saringan bahan bakar. Dan yang ketiga mengecek air pada water centimeter. Nomor 4 menjaga kualitas bahan bakar. Dan yang kelima mengecek sensor-sensor dengan skantol. Bagus ya, alhamdulillah yang luar biasa apa yang kalian tampilkan, apa yang sudah kalian diskusikan, sudah kalian tuangkan dalam bentuk PPT. Nah
Nah, mungkin nanti dari hasil diskusi ini, tolong nanti PPT-nya dikirim di Classroom lah ya, silakan nanti dikirim di Classroom. Namun sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang ingin menanggapi satu sama lain hasil presentasi teman-temannya? Silakan, ada yang ingin menanggapi, nak? Saya, Pak. Ada yang ingin menanggapi? Saya. Oke, siapa nih? Andriko, Andriko, Pak. silakan. Silakan, nak. Tadi kan kelompok Ahmad Sofi bilang kalau cara merawat common rail salah satunya menggunakan bahan bakarnya yang berkualitasnya tinggi dan rendah sulfurnya. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Oh iya iya, tadi di itu ada. Mungkin Sophie bisa menjelaskan nggak ya? Tadi kamu menyampaikan hal itu juga di PPT dan juga di Classroom. Silakan, sama Sophie bisa menjelaskan, nak, kenapa alasannya? Iya Pak. Kalau Ya, yang silakan. tahu karena common kan sudah injeksi ya Pak, injeksi. Maka pasti tekanan bahan bakar yang disemprotkannya tinggi dong. Maka diperlukan Ya. bahan bakar yang kualitasnya tinggi juga Pak. Oh gitu. Ya, silakan, ada yang ingin nanggapi juga? Mohon izin sebelumnya. Ya, ya, Emangnya silakan. nggak bisa, misal kalau kita pakai solar yang seperti diesel konvensional? Oh, silakan tuh, ada yang mau nanggapi nggak? Memang bisa nggak sih pakai solar yang konvensional? Ya, bisa kok. Iya, Cuman ya, Sophie. konsekuensinya lebih sering ke ganti fuel filternya aja sih. Konsekuensinya Oh, begitu gitu. biasanya, Pak. Oh, Bilal, makasih Bilal. Atau ada lagi? Saya kalau menurut Oh iya, Sophie. Ya. kalau menurut saya sih bisa saja. Cuma nanti mungkin akan ada masalah, namanya juga kan sudah beda sistemnya, maka bahan bakarnya juga mungkin harus berbeda kualitas gitu, Pak. Waduh, luar biasa nih diskusi kalian, luar biasa. Gibran ya, Faiz, Sadam, siapapun kalian, Gibran juga Sophie sudah menyampaikan hasil diskusinya dan tanggapan-tanggapannya ya. Diskusi kita pada hari ini ke dalam buku PMKR kalian. Nah, selanjutnya nih, Bapak akan kirimkan tes formatif atau ulangan tentang Common Rail pada link yang nanti Bapak kirim di chatting. Silakan nanti kalian kerjakan ya, Bapak kasih waktu ya untuk mengerjakan ini. Ini Bapak kirim di chatting ya, silakan nanti kalian kerjakan tes formatifnya ya. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran daring hari ini luar biasa, mengesankan dan interaktif. Dari mulai kalian diskusi ya, proses diskusi dari kelompok, saling menyampaikan hasilnya ya, itu sangat interaktif. Dari pertemuan hal ini kita bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran mendasar perbedaan antara sistem bahan bakar diesel konvensional dengan sistem bahan bakar diesel common rail. Dan kalian juga bisa mengetahui ya, tadi hasil diskusinya cara perawatan diesel common rail. Walau kalian belum dapat melakukannya secara langsung karena kondisi dan keterbatasan fasilitas, tapi minimal di mindset kalian sudah terbayang nanti perawatan berkala atau keterampilan secara abstraknya kalian sudah bisa membayangkan, oh perawatannya berarti ada pembersihan ini, ada bagaimana sistem kontrol elektroniknya gitu ya. Memilih bahan bakar yang berkualitas tinggi itu sudah terbayang oleh kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi perawatan berkala mesin kendaraan ringan, artinya secara menyeluruh, artinya KD terakhir ya. Nah, ini makasih Naya atas pertemuannya. Selanjutnya silakan ya kalian kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Sebelumnya